Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih, Jemaat GKJ Kemuliaan serta simpatisan. Sebelum ibadah malam hari ini Kamis Putih tanggal 14 April 2022, kami perlu mengingatkan bahwa besok pagi ada kebaktian Jumat Agung yang akan dimulai pukul 9 pagi. Dan pada saat ini pelayan firman akan dilayani oleh Diki Rivaldo SSI. Saudara kekasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara, dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan yang mengundang saudara semua yang bersedia hadir dalam persekutuan cinta kasih-Nya. Marilah kita menyanyikan nyanyian umat dari KJ 14 bait 2 dan 3, Muliakan Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Kamis Putih pada malam hari ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Kini dan selamanya. Saudaraku, hari ini kita memasuki Triduum Paskah yang merupakan 3 hari penting menjelang berakhirnya masa Prapaskah. Malam ini kita berkumpul untuk mengingat Yesus yang rendah hati. Ia berkenan untuk membasuh kaki murid-Nya, menerima setiap orang datang kepadanya. Saudaraku, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menyatakan kasih kepada semua orang. Kasih-Mu tidak terbatas kepada siapa saja. Semua mendapat tempat di hati-Mu. Dalam rumah-Mu tersedia hidangan, perjamuan bagi semua orang. Mereka yang siap menerima hidangan dari-Mu dipersilahkan menikmati dengan gembira. Saat ini kami meneguhkan diri
agar dapat menikmati undangan-Mu, merasakan sukacita bersamamu, seraya mengingat cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, padamu kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyikan nyanyian umat PKJ 14 bait pertama, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita menyatakan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 9 menyatakan demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara yang terkasih, betapa kalau kita boleh jujur, diri kita masih sering melakukan pelanggaran, dosa, dan kesalahan di hadapan Tuhan. Dan marilah pada saat ini kita mengambil saat teduh sejenak, kita merenungkan diri kita, dan kita bersama-sama memohon pengampunan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, diberikan waktu untuk berdoa secara pribadi, dan nanti akan saya tutup melalui doa bersama. Mari kita berdoa. Ya Allah, inilah kami anak-anak-Mu, yang dengan kerendahan hati kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan tolonglah kami, sehingga kami dapat hidup seturut dengan perintah Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Meski tak layak
Mari kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Saya undang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang sungguh mengaku dosanya dan bersedia untuk dibaharui Tuhan, terimalah berita anugerah yang diambil dari Injil Yohanes pasal 15, ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita bersama-sama mengangkat pujian Kidung Jemaat 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita menyatukan hati kita sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini jika sebentar kami hendak merefleksikan Kamis Putih, di mana Tuhan Yesus memberikan pengajaran dan keteladanan akan cinta kasih yang sejati. Kiranya Engkau menolong kami, memberkati kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau urapi dan mampukan, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada malam hari ini terambil di dalam kesaksian Injil Tuhan Yesus menurut Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai dengan yang ke-17, lalu dilanjut ayatnya yang ke-31 sampai dengan yang ke-35. Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai dengan yang ke-17, dilanjut ayatnya yang ke-31 sampai dengan yang ke-35. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama,
Dan iblis telah membisikkan rencana hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Dilanjut di ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan dipermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Amin, Hosiana. Amin, Hosiana.
Shalom, selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah menyampaikan hal ini ketika kita merayakan HUT GKJ Kemuliaan awal tahun ini, yaitu mengenai bahwa gereja pada mulanya adalah sebuah persekutuan di sekitar meja makan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul itu dikisahkan jemaat yang sering berkumpul dan memecah-mecah roti. Lalu dalam Injil kita memperhatikan bagaimana pelayanan Tuhan Yesus itu adalah pelayanan yang dekat dengan meja makan. Ketika Tuhan Yesus mengadakan mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Makan bersama para murid dan orang-orang banyak yang mengikutinya. Ketika Tuhan Yesus menerima Zakeus, sang pemungut cukai, ia makan bersama Zakeus dan orang banyak. Dan juga bacaan Injil kita pada saat ini, bagaimana Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama dengan para murid sebelum Tuhan Yesus menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, GKJ Kemuliaan juga dalam sejarahnya juga dekat dengan persekutuan di sekitar meja makan. Kalau istilah Sundanya adalah botram, ngebotram. Nah, Bapak Ibu, terakhir saya ikut kegiatan di Komsel 1 dan 4. Itu mengadakan persekutuan di Palalangon. Di situ bersama-sama jemaat mengadakan botram bersama. Sukacita. Tiap keluarga membawa makanan, lalu ya makan. Memang makannya sendiri-sendiri karena prokes. Tetapi karena sukacita, jemaat juga berbagi satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, percayalah kalau saya ketika ikut kegiatan di Komsel 1 dan 4, saya nggak bawa apa-apa. Tetapi saya juga dapat makan. Sudah dikasih ini dari majelis Komsel. Mas Diki nggak usah bawa apa-apa. Nanti juga pasti dapat. Wah, puji Tuhan Bapak Ibu. Dapat, malah bisa saya tanduk. Sukacitanya di situ. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya bukan soal makanannya, nggih, tetapi yang sangat dicintai kita rasakan adalah sukacitanya dalam suasana kebersamaannya, kekeluargaannya, kehangatannya. Itu yang membuat kita sukacita, botram bersama. Di situ waktu kegiatan Komsel 1 dan 4, ada Eyang Kakung dan Eyang Putri Darori. Wah, sukacita semangat. Dah sepuh, Adi Yuswo, tetapi jalan-jalan ini ke Palalangon, Bapak Ibu. Makan bersama. Padahal kalau di rumah pun juga bisa, nggih. Dahar yang Darori. Tetapi bukan soal makanannya, tetapi kebersamaannya adalah sukacitanya, kekeluargaannya, yang itu membuat sukacita kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, gereja pada mulanya adalah sebuah persekutuan di sekitar meja makan. Dan sejarah GKJ Kemuliaan sangat dekat dengan hal itu. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua, mari kita tetap memelihara kegiatan-kegiatan kebersamaan seperti botram dan ibadah padang. Karena itu yang menjadi sukacita, memelihara persekutuan kita. Memang saat ini masih pandemi, tetapi harapannya ketika sudah dapat kumpul bersama, kegiatan bersama di luar, yuk mari kita semangatkan lagi. Eyang Kakung, Eyang Putri masih rindu. Anak cucu kita juga ingin bersama dalam pelayanan bersama ini. Kembali kita lanjutkan di dalam refleksi kita, bahwa Bapak Ibu, dalam sebuah pesta, dalam sebuah acara makan bersama, ada yang namanya
tim di balik layar. Apa itu tim di balik layar? Tim di balik layar itu antara lain kayak tim konsumsi, tim keamanan, ataupun para pelayan. Mereka ini tugasnya sangat penting karena untuk menyukseskan acara sebuah pesta atau makan bersama. Tetapi mereka-mereka inilah orang-orang yang seringkali tidak dapat merasakan sukacita, merasakan kegembiraan dalam sebuah acaranya karena mereka sibuk di balik layar. Paling capek nggih Bapak Ibu? Bapak Ibu-ibu mungkin yang di bagian seksi konsumsi, berangkatnya paling awal, pulangnya mungkin paling terakhir. Kadang ya dapatnya ya sisa-sisanya. Ya syukur kalau ada berkat banyak ya bisa dibawa. Tapi kalau enggak, sudah habis duluan. Nah, di zaman Tuhan Yesus, Bapak Ibu, ketika melakukan sebuah pesta, maka ada tim di balik layar, yaitu adalah para budak. Mereka ini tugasnya adalah sebagai seksi kebersihan. Karena ketika tamu datang untuk ke pesta, maka para budak ini tugasnya membasuh kaki para tamu undangan supaya bisa bersih, kemudian bisa mengikuti pesta perjamuan dengan nyaman, dengan sukacita. Nah, menariknya di sini bahwa dalam Injil dikisahkan Tuhan Yesus dalam perjamuan malam terakhirnya bersama dengan para murid, Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Yang kita tahu bahwa di zaman itu membasuh kaki adalah pekerjaan budak yang dianggap pekerjaan rendahan. Makalah di sini para murid kaget. Loh kok Tuhan Yesus sebagai sang guru, sebagai Tuhan, kok melakukan pekerjaan budak? Kaget mereka. Petrus sampai tidak menyangka, tidak bisa menerimanya ini. Tetapi disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus ingin membawa sebuah perubahan radikal di dalam kehidupan manusia, khususnya mereka di zaman Perjanjian Baru. Yang ingin Tuhan Yesus tunjukkan adalah sikap rendah hati, kesediaan untuk berkorban. Itu bisa tetap membuat kita bisa menikmati sebuah pesta perjamuan. Kalau kita membasuh kaki para undangan, itu tidak membuat kita nggak bisa merasakan sukacita. Bisa kok. Nah, itu yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada para murid. Tuhan Yesus melakukan pekerjaan budak. Tetapi Tuhan Yesus bukan sebagai budak. Dia adalah sebagai seorang merdeka yang bersukacita melayani para murid. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, harapan firman Tuhan pada saat ini kepada kita semua adalah bagaimana persekutuan kita, kehidupan kita itu didasarkan pada kesediaan kita untuk rendah hati mau melayani sesama kita. Kalau kita mau melayani, kita mau menyapa, kita mau melakukan hal kebaikan kepada sesama kita, harus rendah hati. Kita harus mau keluar dari diri kita. Jangan kita malahan cuma mikir, mau enaknya saja. Cuma mikir, sebelnya, nggak suka sama orang itu. Siapa toh dia? Nggak pernah mikirin saya, kenapa saya harus melayani dia? Kita harus melepaskan Bapak Ibu, segala kesombongan kita, melepaskan segala ego kita, kalau kita mau berbuat baik. Dan di sini, kalau kita sudah memperhatikan leksionarinya, di dalam bacaan pertama, dari Keluaran pasal 12 ayat 1-14, di situ mengisahkan akan perjamuan Paskah bangsa Israel ketika pada waktu itu hendak keluar dari perbudakan di Mesir. Di situ dikatakan bahwa ditekankan mengenai darah domba
korban Paskah yang dioleskan pada pintu-pintu rumah-rumah orang Israel, keluarga Israel. Nah, darah domba kurban Paskah itu menyelamatkan keluarga-keluarga Israel dalam tulah yang ke-10. Dan saat ini di Perjanjian Baru, bahwa darah domba kurban Paskah itu ialah Tuhan Yesus sendiri yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Apa hubungannya hal ini dengan pelayanan Tuhan Yesus yang membasuh kaki para murid di perjamuan malam terakhir? Demikian, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib dasarnya dimulai ketika Tuhan Yesus bersama dengan para murid di perjamuan malam terakhir. Tuhan Yesus menyatakan sikap kerendahan hati untuk melayani para murid. Dengan demikian, bahwa kita diingatkan kembali, kita diajarkan, kalau kita mau berkorban, dasarnya dimulai dari kerendahan hati. Kita nggak bisa melayani, kita nggak bisa berkorban seperti yang Tuhan Yesus lakukan, yang kita ingin juga melakukannya, kalau tidak didasarkan pada kerendahan hati. Saudara-saudara yang terkasih, kehidupan kita saat ini, kalau kita melihat banyak sekali orang-orang itu mengisinya dengan simbol-simbol kebesaran. Pengennya semakin terlihat kaya, pengennya semakin terlihat dihormati, semakin dikagumi. Di situasi pandemi ini, kita tahu ada namanya fenomena crazy rich. Jadi orang kaya yang kekayaannya itu banyak, terus mereka menunjukkan diri, mereka membuang hartanya berlimpah-limpah itu untuk membeli segala sesuatunya. Padahal ironisnya adalah saat ini banyak orang sedang kesusahan karena situasi pandemi. Tetapi fenomena crazy rich ini, pengen menunjukkan, ini loh saya bisa, saya punya segalanya. Tapi ternyata itu hanya sebuah hal yang tidak membawa pada kehidupan. Yang ada adalah sebuah kompetisi, sebuah persaingan, sebuah kecemburuan, dan saling menjatuhkan. Nah, saya mengajak kita semua jangan malah ikut-ikutan. Karena kita tahu dibacanya di berita, ada yang ketangkap, ya kita malah jangan membuli, atau kita malah senang lihat, orangnya udah ditangkap, rasain gitu, sombong dulunya. Enggak. Memang Bapak Ibu bahwa ketika orang itu mau makmur, hidupnya semakin sejahtera, itu baik. Ketika ada kebutuhan untuk dihargai, dihormati, itu juga hal yang memang manusiawi. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita pun juga memerlukan lebih rendah hati, cinta damai, dan kesediaan untuk saling mengasihi. Itu yang juga kita butuhkan di saat ini. Kerendahan hati membawa kita kepada kehidupan. Tuhan Yesus memberikan teladan dengan sikap rendah hati. Itu bukan hanya sekedar teladan, tetapi sebenarnya sebuah iman. Iman kenapa? Karena Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes itu menekankan bagaimana Tuhan Yesus berasal dan kemana tujuannya, kepada Sang Bapa, Sang terang dan sumber kehidupan. Kasih Tuhan Yesus yang begitu besar kepada para murid, sehingga ia menunjukkannya dengan kerendahan hati mau melayani. Itu bukan hanya sekedar keteladanan, tetapi sebuah iman. Kenapa? Karena kerendahan hati Tuhan Yesus menjadi pintu bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus nanti di atas kayu salib. Ini adalah sebuah iman, bahwa ketika kita mengimani, kita mau mengikuti Tuhan Yesus dengan kerendahan hati, kita percaya ada kehidupan, pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah dinyatakan kepada kita, dan kita mau melakukannya. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin menutup refleksi kita pada malam hari ini dengan sebuah cerita dari seorang Romo. Bapak Ibu mesti tahu namanya Romo Eko. Romo Eko itu suatu ketika
menceritakan bagaimana beliau ini bersama-sama dengan anak-anak SD itu melakukan retreat. Nah, ini namanya anak-anak masih SD kan, masih orangnya anak-anaknya itu ini ya, polos apa adanya ya. Ditanya sama Romo, "Anak-anak, kenapa kita disebut orang Kristen?" Wah, ada yang spontan ngomong, "Ya karena kita bukan Islam, kita bukan Hindu." Ya benar. Tapi ada lagi, "Ya kenapa kita jadi orang Kristen?" Nah, ini lebih berbobot nih jawabannya. "Karena kita adalah pengikut Tuhan Yesus." Wah, kata Romonya dalam hati, ini mesti anak pendeta ini kan, bisa tahu lebih teologis ya. "Oh, kita pengikut Tuhan Yesus ya?" "Iya Romo." Nah, betul. Lalu ditanya selanjutnya, "Kalau kita pengikut Tuhan Yesus, misalnya Tuhan Yesus ke kanan, kita kemana?" "Ya kita ikut ke kanan." Oh, kalau Tuhan Yesus ke kiri, kita ikut ke kiri gitu. Tuhan Yesus maju, kita ikut maju gitu. Yang namanya pengikut, di belakang ikut Tuhan Yesus. Lalu Sang Romo tiba-tiba mengeluarkan salib. Kalau Tuhan Yesus disalib, semua anak-anak diam Bapak Ibu. Bengong gitu. Mau nggak? Mereka menjawab, "Ya kita ikut disalib," gitu. Tapi mereka pada diam. Nah, disinilah sebuah refleksi untuk kita semua. Bapak Ibu, bahwa kita mau enaknya terkadang. Kita mau senangnya, kita mau berkatnya sebagai pengikut Tuhan Yesus. Tapi mau nggak kalau kita mengikut Tuhan Yesus, mau berkorban, mau mengikuti teladan Tuhan Yesus, rendah hati, mau melayani sesama. Karena bukanlah hal yang mudah. Butuh kerendahan hati, butuh pengorbanan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa, kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah bersama-sama kita menyatukan hati kita. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah, mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan di malam Kamis Putih ini. Kami mengucap syukur bahwa Engkau kembali mengingatkan kami, mengajak kami bersama untuk meneladani kasih yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu kasih yang mau bersikap rendah hati dan berkorban bagi sesama. Di kehidupan saat ini ya Tuhan, kami menyadari
betapa hidup kami ini dipenuhi dengan simbol-simbol kebesaran dan juga kesombongan, sehingga hidup kami sulit untuk merasakan damai sejahtera. Dan di saat ini Tuhan, firman-Mu mengajak kami untuk meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan rendah hati, mau melayani sesamanya, yaitu para murid, dengan membasuh kaki mereka untuk menyatakan cinta kasih yang sejati. Kiranya Roh Kudus memampukan kami memiliki hati seperti itu, hati yang rendah hati, dan kami bisa melayani, berkorban kepada sesama kami di saat situasi sulit karena pandemi. Orang-orang sangat membutuhkan pertolongan, pelayanan, dan juga perhatian. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk persekutuan-Mu, khususnya di GKJ Kemuliaan. Engkau berkati baik para pemimpin gereja, para pelayan, dan jemaat yang ada di dalamnya. Mampukan kami memiliki kerendahan hati dan kesediaan mau melayani, berkorban satu dengan yang lainnya. Sehingga gereja-Mu ini benar-benar sungguh menghidupi firman Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Kami berdoa untuk pelayanan, kegiatan ke depan, khususnya dalam ibadah besok, di Jumat Agung, Sabtu Sunyi, sampai Minggu Paskah. Tuhan berkati apa yang kami layani, kami kerjakan di gereja-Mu ini, bisa memuliakan nama Tuhan dan menjadi sukacita berkat untuk jemaat-Mu dan orang-orang di sekitar. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita belajar untuk menghayati hidup dengan rendah hati, sebab Ia rela merendahkan diri untuk melayani. Dibasuhnya kaki setiap orang. Ingatlah, Ia mengajarkan kita semua untuk saling membasuh sebagai tanda kasih di antara semua. Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah, dipersilahkan yang dituakan atau kepala keluarga memimpin dan melayani pembasuhan kaki.
Setelah Yesus membasuh kaki mereka, ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa. Kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur di momen yang indah ini, kami bisa berpartisipasi di dalam cinta kasih Kristus. Bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami melakukan pelayanan pembasuhan kaki sebagai tanda cinta kasih kepada sesama, sebagaimana yang telah Tuhan Yesus ajarkan dan teladankan. Ya Tuhan, kami memohon agar kiranya semangat melayani dengan kerendahan hati ini terus hadir di dalam kehidupan kami, baik itu di dalam keluarga kami, baik itu kehidupan di gereja, maupun kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Karena kami percaya bahwa kerendahan hati membuat kami bisa merasakan kehidupan yang sejati di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyikan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 367, bait ke-1 dan ke-2, Padamu Tuhan dan Allahku. Dari
Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memohon berkat atas persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan di dalam doa yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, puji syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Terima kasih atas firman yang Tuhan berikan kepada kami, yang mana Tuhan berkenan merendahkan diri seperti kami umat manusia. Terima kasih juga atas karya penyelamatan dari Tuhan yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan selama kami menjalani kehidupan ini. Dan pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon berkat Tuhan atas persembahan kami ini sehingga bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan di muka bumi. Kami juga berdoa bagi para pengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberikan kemampuan sehingga apa yang dilakukannya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna, hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil masih berdiri, marilah kita menyanyikan nyanyian pengudusan dari NKB 138 bait ke-1. Makin serupa Yesus Tuhanku. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diutus ke dalam dunia dengan berpegang pada iman bahwa kerendahan hati membawa kita kepada kehidupan. Tuhan Yesus telah mengajarkannya kepada kita dan memerintahkan kita untuk menyatakannya kepada sesama kita. Oleh sebab itu, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Kristus yang berkenan mengutus kami. Terpujilah Tuhan Allah kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya.
Marilah bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 amin, amin, amin. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah Kamis Putih yang sudah kita jalani bersama. Kami majelis memohon maaf apabila di dalam pelayanan kami secara online ini terdapat kekurangan. Salam sehat selalu dan sampai berjumpa di dalam ibadah berikutnya. Tuhan memberkati.